Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Prastika, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Batara Guru, alamat kampus Jalan Pahlawan nomor 5, Desa Bawalipu, Kecamatan Butuh, Kabupaten Bulu Timur. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi saya, yaitu penggunaan tanda baca dan ejaan, ringkasan ikhtisar abstrak dan sintesis, kalimat efektif, dan membaca kritis. Penggunaan tanda baca dan ejaan. Tanda baca seperti tanda titik, koma, tanda seru, dan tanda tanya. Pastinya sudah tidak asing bagi teman-teman. Di dalam sebuah kalimat, sangat mudah sekali teman-teman menemukan tanda-tanda baca tersebut. Ternyata masih ada beberapa tanda baca yang penting kamu ketahui penulisan dan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Yang pertama, tanda titik. Tanda baca yang satu ini hampir selalu biasa dijumpai dalam sebuah kalimat, menjadi penanda akhir dari rangkaian kata. Yang kedua, tanda tanya. Tanda tanya selalu sulit memakai dan meletakkan tanda baca yang satu ini dalam kalimat. Berfungsi sebagai penunjuk kalimat tanya, tanda tanya kerap menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat, hanya saja jika titik lebih mengarah pada kalimat pertanyaan. Tanda tanya cenderung mengarah pada kalimat yang bersifat pertanyaan. Yang ketiga, tanda seru. Satu lagi, tanda baca yang ini menggantikan posisi tanda titik di akhir kalimat adalah tanda seru. Tanda baca yang satu ini membentuk sebuah kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan. Akan tetapi, penggunaan tanda seru juga bisa berfungsi untuk menegaskan, mengajak, atau memengaruhi seseorang. Yang keempat, tanda koma. Ada beberapa fungsi dari tanda koma yang cenderung menemukan dalam percakapan atau kalimat sehari-hari. Selanjutnya itu tanda titik dua. Meskipun jarang ditemui pada kalimat sehari-hari, kenyataan tanda baca yang satu ini masih penting digunakan dalam beberapa tipe tulisan, seperti berikut ini. Dipakai untuk membatasi antara sebuah keterangan dengan rinciannya. Contohnya, menjelang tahun ajaran baru, ibu sibuk membelikan kamu perlengkapan sekolah, seragam, sepatu, peralatan tulisan, juga tas. Selanjutnya, tanda titik koma. Pada dasarnya, tanda baca yang satu ini bersifat hampir sama dengan tanda koma di dalam kalimat, namun titik koma baru ini digunakan jika ada dua penempatan tanda koma, yang salah satunya bersifat lebih tinggi daripada yang lainnya. Contohnya pada kalimat menyebut yang memiliki rincian di dalamnya. Tanda pisah. Sepintas tanda baca yang satu ini mirip dengan tanda hubung. Hanya saja bentuknya lebih panjang, namun tentu penggunaannya berbeda. Berikut ini adalah pemakaian dan penulisan tanda pisah yang tepat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, tanda petik. Ada dua pemakaian tanda petik yang penting dalam kalimat bahasa Indonesia, seperti berikut ini. Dipakai mengapit istilah yang memaknanya bersifat konotatif atau tidak sebenarnya. Dipakai untuk mengapit makna yang memang dicantumkan dalam kalimat. Selanjutnya, tanda kutip. Tanda baca yang satu ini sebenarnya adalah penggunaan ganda dari tanda petik, hanya saja berfungsi jauh berbeda dari tanda petik beberapa. Pemakaian tanda kutip yang tepat di kalimat bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.
Yang selanjutnya tanda garis miring. Sering dianggap sebagai tanda baca yang kurang formal. Sebenarnya garis miring punya peran penting dalam persuratan, yaitu menjadi pembatas antara nomor surat. Selain itu, pada dasarnya berfungsi tanda baca ini adalah menggantikan kata tiap. Kedua, pemakaian huruf. Yang pertama, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai unsur pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia mengantuk. Apa maksudnya? Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu belum selesai. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, "Kapan kita pulang?" Bapak menasihatkan, "Berhati-hatilah nak, kemarin engkau terlambat," katanya. "Besok pagi," kata ibu, "dia akan berangkat." Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda, Islam, Kristen. Tuhan akan menunjukkan jalan hambanya, bimbinglah hambamu, ya Tuhan, ke jalan yang engkau beri rahmat. Materi selanjutnya yaitu ringkasan, ikhtisar, abstrak, dan sintesis. Yang pertama itu ada ringkasan. Pengertian ringkasan menurut Kraft dalam komposisi 2004-299, ringkasan precis adalah suatu cara yang efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dari karangan asli, tetapi dalam tetap mempertahankan urutan isi sudut pandang pengarang asli. Karena suatu ringkasan bertolak dari penyajian suatu karya asli secara singkat, maka ia merupakan suatu keterampilan untuk mengadakan reproduksi dari hasil-hasil karya yang sudah ada, kata precis. Yang kedua, tujuan membuat ringkasan. Membuat ringkasan atas sebuah artikel atau karya adalah suatu cara yang sangat berguna dalam mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Suatu ringkasan yang cermat dan teliti tidak akan diperoleh dengan cara mempelajari dengan cermat serta memahami apa yang dibaca atau didengar. Teknik dan sistematika biasanya diserahkan sepenuhnya kepada pelajar murid. Dengan membuat ringkasan, seseorang sebenarnya yang sedang mempelajarinya. Bagaimana menjadi seorang penulis yang baik dalam menyusun karangan-karangan dan bagaimana menyampaikan gagasan-gagasan dalam susunan yang baik. Yang materi yang kedua itu ikhtisar. Menurut Juhara dalam Ahmad 2015 halaman 113, ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah yang penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat. Ikhtisar berfungsi sebagai garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Ikhtisar sebaiknya tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli, tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan itu secara profesional. Bagian C, abstrak. 1. Pengertian abstrak. Pengertian umum abstrak merupakan penyajian singkat mengenai isi tulisan sehingga pada tulisan ia menjadi bagian tersendiri. Abstrak berfungsi untuk menjelaskan secara singkat pada pembaca. Fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal hasil penelitian yang telah dibuat.
Uraian yang hanya satu halaman tersebut memudahkan abstrak dimasukkan dalam jaringan internet. 3. Jenis-jenis abstrak. Abstrak diklasifikasikan dalam dua jenis berikut ini. Yang pertama, abstrak indikatif adalah abstrak yang menyajikan uraian secara singkat mengenai masalah yang terkandung dalam laporan atau karya ilmiah lengkapnya. Abstrak indikatif bertujuan agar pembaca mengetahui isi informasi tanpa memadatkan isi informasi aslinya dan hanya memberikan indikasi sasaran cakupan tulisan, maka pembaca dapat mempertimbangkan apakah tulisan asli perlu dibaca atau tidak. Abstrak informatif adalah miniatur laporan atau karya ilmiah hasil dengan menyajikan data dan informasi secara lengkap, sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca tulisan aslinya, kecuali untuk mendalaminya. Dalam sebuah abstrak informatif disajikan keseluruhan tulisan asli dalam bentuk mini seperti judul, penulis, intuisi, tujuan, metode, dan analisis laporan hasil penelitian dan simpulan. Fungsi abstrak. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat perihal penelitian yang telah dibuat. Uraian yang satu halaman tersebut memudahkan abstrak dimasukkan dalam jaringan internet. Hal ini memudahkan Anda mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan penelitian yang berlebar-lebar, sehingga abstrak membantu Anda dalam mencari referensi penelitian yang Anda cari. Yang bagian D, sintesis. Sintesis diartikan sebagai komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan. Selain itu, sintesis juga diartikan sebagai kombinasi konsep yang berlainan menjadi satu cara koheren dan penalaran induktif atau kombinasi dialektika dari tesis dan antitesis untuk memperoleh kebenaran yang lebih tinggi. Sintesis menggabungkan atau mengkompromikan dari pertanyaan satu kepada pertanyaan lain untuk memperoleh simpulan yang komprehensif. Contoh, ilmu adalah aktivitas, ilmu adalah metode, ilmu adalah produksi. Materi selanjutnya yaitu kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat menurut KBBI ialah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Pengertian menurut ahli. Menurut Nasuka, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Menurut Akhidiyah, Arsajat, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Menurut Abdul Rozak, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan dengan lengkap. Dalam pikiran pembaca persis seperti apa yang disampaikan. Bagian B, keparalelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk adalah jika kata pertama berbentuk verbal, maka selanjutnya berbentuk verbal. Namun, jika kata pertama berbentuk nominan, maka kata selanjutnya berbentuk nominan. Bagian C, kehematan kata.
Kalimat efektif tidak menggunakan kata, atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Hal yang harus diperhatikan adalah menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Contohnya, saya tidak suka apel dan saya tidak suka pepaya, tidak efektif. Saya tidak suka pisang dan anggur, efektif. Karena dia tidak datang pada acara itu. Yang kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya tidak memiliki 3 buah buku saja, tidak efektif. Saya hanya memiliki 3 buku, efektif. Yang ketiga, menghindari penjamakan pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswi berunjuk rasa di depan gedung rektorat, tidak efektif. Para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat, efektif. Materi selanjutnya yaitu membaca kritis. Pengertian membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh ketegangan hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Yang bagian B, ragam membaca kritis. Yang pertama, membaca teliti. Membaca teliti memiliki 2 sasaran, yaitu sasaran bentuk dan isi. Yang dimaksud sasaran bentuk ialah ketelitian memahami bentuk bahasa yang digunakan dalam bacaan tersebut. Ketelitian isi yaitu ketelitian membaca yang memusatkan kepada ketelitian pemahaman bacaan sehingga membaca dapat memahami bacaan sampai kepada bagian sekecil-kecilnya. Yang kedua yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan kegiatan pembaca yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studinya. Pada dasarnya antara belajar dan membaca itu identik, artinya kegiatan membaca lebih banyak dilakukan dengan membaca pemahaman. 3. Membaca ide. Membaca ide merupakan kegiatan membaca pemahaman yang memusatkan perhatian pembaca untuk menemukan gagasan bacaan tersebut. Gagasan itu bersifat abstrak dan tersirat. Karena itu pembaca harus dapat menafsirkan bacaan tersebut secara cermat. Membaca ide ialah kegiatan membaca yang tujuan utama mencari ide atau gagasan pada sebuah wacana. Menemukan gagasan-gagasan pada bacaan bukan pekerjaan yang mudah, karena gagasan itu bersifat tersirat. Bagian C. Membaca kritis artikel ilmiah. Artikel ilmiah memiliki bentuk, struktur, dan sifat-sifat tertentu. Karena itu, penulisnya harus mengikuti pola, teknik, dan kaidah-kaidah tertentu. Setiap jurnal ilmiah umumnya menggunakan pola dan teknik penulisan yang sama. Namun, setiap jurnal ilmiah memiliki gaya selingkung yang berbeda dengan jurnal lainnya. Gaya selingkung tersebut dipertahankan secara konsisten sebagai penciri dan kriteria kualitas teknik dan penampilan jurnal yang bersangkutan. E. Memanfaatkan informasi secara kritis melalui internet. Internet merupakan salah satu media komunikasi yang sangat penting. Apa saja dapat dicari dan ditemukan di internet. Internet merupakan dunia maya yang tanpa batas di dunia ini. Orang dapat menemukan informasi dan melihat gambar pada apa saja di negara lain, seperti negara yang jauh dari Indonesia. Di internet, jarak antara negara menjadi dekat. Jika diperlukan tulisan tentang kebahasaan, kesastraan, ekonomi, kesehatan, kehidupan para selebritis, maka seseorang tinggal mengakses internet. Jika
Dulu pengetahuan berjalan lambat sebab tidak adanya akses internet. Sekarang pengetahuan dari berbagai negara bisa diakses dengan cepat.